Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu berkenaan dengan hidup hemat, hidup sederhana, dan sikap rendah hati. Dua hal ini adalah modal penting kita dalam bermasyarakat. Adapun kurikulum yang akan kita capai setelah pembelajaran ini adalah kalian mampu membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27. Itu berkenaan dengan sifat rendah hati, ciri orang yang beriman. Dan Al-A'raf ayat 31, yaitu perintah larangan untuk berlebih-lebihan. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kalian mampu membaca itu dengan tajwid yang benar, panjang pendeknya, sekaligus tahu terjemahannya, tahu artinya, ya. Kemudian yang kedua adalah kalian diminta untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bersikap kepada orang tua, bersikap kepada adik, bersikap kepada tetangga, bersikap pada teman, mendahulukan unsur rendah hati, ya. Kemudian yang kedua adalah hidup hemat, hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun dalam bermasyarakat. Dua poin itu yang akan kita gapai dalam kurikulum kali ini. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membahas topik yang pertama, yaitu topik rendah hati. Anak-anakku, kita hidup di muka bumi ini. Allah melahirkan kita dari rahim ibu kita, menciptakan kita dari rahim ibu kita, itu tidak memiliki apa-apa, tanpa busana, hidupnya lemah, butuh bantuan orang lain. Kalau cebok dicebokin, kalau makan butuh orang tua. Artinya apa? Artinya kita butuh orang lain. Artinya apa? Artinya kita ini lemah. Maka janganlah sombong, karena sombong itu hanya pakaian Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan agama mengajarkan itu. Salah satu syarat seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah adalah hilangnya rasa sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sifat sombong. Maka hati-hati sombong ini. Oleh sebab itu Allah menyuruh kita untuk rendah hati, ya. Apa bunyi daripada Al-Quran yang memerintahkan itu? Dilihat surat Al-Furqan ayat 63. Saya bacakan, diikuti di rumah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Rahman, ya, yaitu yang berjalan di muka bumi ini, yang berinteraksi
baik itu yang lebih kepada yang lebih tua, sesama atau yang lebih muda, dalam bermasyarakat, hidup di jalan, hidup di sekolah, berpapasan dengan guru, ya, itu hidupnya ya tidak sombong, merendahkan hati, ya, tidak berkata kata yang kotor, tanda bahwa dia sombong, ya, berbahasa yang halus, tanda dia rendah hati. Nah, itu ciri orang yang beriman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang sombong kepada kita, ya, menganggap dirinya lebih daripada kita, menghina-hina kita, berteriak-teriak kepada kita, merendahkan martabat kita, maka hindari dia. Jangan kamu ikuti, jangan kamu debat. Karena kalau perdebatan itu terus berlanjut, menandakan kita juga sombong, ingin lebih tinggi daripada dia. Dia timpali lagi. Begitu terus, tidak ada hentinya. Tapi kalau kita diam, kita tinggalkan dia, tidak kita gubris dia, ya, sudah cukup. Itu kalau bertemu dengan orang yang sombong kepada kita. Ya, jadi yang pertama, ketika berjalan di muka bumi berinteraksi, hendaklah mendahulukan sifat rendah hati. Ya, di jalan, ya, ciri orang yang sombong adalah kalau sepeda motoran dia ngebut, tidak peduli kanan, tidak peduli kiri, tidak peduli keselamatan orang lain. Ya, ini ciri orang yang sombong. Berinteraksi dengan rendah hati, ciri orang yang beriman. Kemudian kalau ada orang yang berlaku sombong kepada kita, kita tinggalkan, tidak kita layani. Ya, itu perintah Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 63. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 27. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhluqal arda wa lan tablughal jibala tula." Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Karena kamu tidak mampu untuk menggapai langit dan juga tidak mampu untuk menembus gunung. Kalau kamu mampu melakukan itu, layak untuk sombong. Tapi Allah langsung membantah itu. Kamu tidak mampu melakukan itu, hanya aku yang mampu. Maka kesombongan hanya milikku. Kamu adalah makhluk yang lemah, maka perlu rendah hati. Nah, dua ayat ini salah satunya yang dituliskan dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berlaku rendah hati dan meninggalkan kesombongan. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhluqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya. Yang kedua, anak-anakku, yaitu sifat hemat dalam kehidupan sehari-hari dan meninggalkan boros, hidup sederhana. Nah, Al-Quran memerintahkan enggak? Iya, memerintahkan. Hal itu ditulis dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak-anak Bani Adam, ya, berpakaianlah yang indah. Pakailah kamu minyak wangi. Berpakaianlah kamu seindah mungkin ketika kamu akan melaksanakan salat. Ketika kamu akan pergi ke masjid. Bukan untuk kesombongan, tapi agar supaya kamu semangat dalam ibadah. Ya. Tujuannya itu. Kita berpakaian yang bagus, pakai baju koko yang indah,
kadang pakai sorban. Tujuannya apa? Agar supaya ibadah kita bersemangat karena kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kulu washrabu, makanlah, minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak senang dengan orang yang berlebihan. Makan, minum. Ya. Rasul mengajarkan makanlah ketika kamu lapar dan berhentilah sebelum kamu kenyang. Artinya apa? Kita tidak boleh berlebihan. Ya, satu hari makan 10 kali tidak boleh. Makanlah ketika kamu lapar. Ketika kamu lapar baru makan. Dan kemudian jangan sampai berlebihan. Ya. Maka berhentilah sebelum kamu kenyang. Ya. Karena orang yang terlalu kenyang akan malas, mau diajak salat juga malas. Pun orang yang lapar, ya, itu konsentrasinya akan tidak fokus. Maka makanlah ketika kamu lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya. Kemudian Rasul juga memerintahkan kita untuk tidak berlebihan dalam makan, ya, tidak berlebihan porsinya, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, jangankan itu, dalam beribadah pun kita tidak boleh berlebihan. Dalam beribadah tidak boleh berlebihan. Iktikaf terus di masjid, tidak bekerja, Allah melarang itu, Rasul melarang itu, ya. Atau wudhu airnya kemudian dibuat yang begitu deras di keran, ya, sehingga kemudian baju kita basah semuanya, itu juga tidak boleh, ya. Rasul mengajarkan bahwa wudhu itu cukup 1 gelas muk itu saja, ya. Rasul kalau berperang, dalam peperangan sudah menjaga wudhu, ya. Kemudian kalau berwudhu tidak berlebihan. Bahkan ada yang ditegur sama Rasul SAW ketika wudhu berlebihan. Bahkan beliau mengatakan, walaupun kita berada di air sungai yang mengalir, kita tidak boleh berlebihan. Ambil wudhu, cuci muka, berlebihan cepok-cepok, tidak boleh. Ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang perempuan. Dalam berbusana juga tidak boleh berlebihan, ya. Baju bertumpuk-tumpuk, ya, atau baju yang sampai ke bawah, ya, seperti bajunya pengantin, ya, sampai dilewer ke bawah, ke belakang, berlebihan kainnya dan lain sebagainya, ya. Maka itu dilarang sama Rasul. Berbicara pun demikian. Berbicaralah sebatas keperluan. Tidak boleh kita dikit-dikit bicara, apapun kita bicarakan, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak manfaat. Tidak manfaat ini berarti, ya, pemborosan. Nah, kita disuruh berhemat, hidup sederhana, berbicara apa adanya, berbicara dengan bahasa yang halus, tanda rendah hati, kemudian tidak berlebihan dalam berbicara, tidak lebay. Nah, anak-anakku, inilah perintah Rasul SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, Al-A'raf ayat 31, berkenaan dengan bab kita ini, rendah hati, perintah rendah hati dan perintah untuk hemat dan hidup sederhana. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu tugas buat kalian, yaitu membuat semacam kata motivasi yang bisa diupload di media sosial, baik itu di Facebook
baik itu di Instagram atau baik itu di WA. Ya. Kata motivasi berkenaan dengan bab kita ini, berkenaan dengan bab rendah hati, berkenaan dengan bab hemat. Contohnya, ya, kalian buat moto kata bijak, ya, rajin pangkal pandai, ya, hemat pangkal kaya. Terus kemudian ditulis di bawahnya nama kalian, SMP IMI, kelas berapa, ya, di bawahnya. Atau hemat bukan berarti pelit, tapi hemat adalah mampu mengatur pengeluaran yang tidak perlu. Ya, itu kata mutiara dari kamu, ditulis di bawahnya nama kamu, kemudian SMP IMI Gresik Full Day School kelasnya. Ya, itu tugasnya.